Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, ikhwan akhwat dimanapun radio silaturahim bisa disimak. Alhamdulillah ya, kita bersama-sama kembali di acara Psikologi Keluarga yang mudah-mudahan mampu mempersuasi kita semua sesuai dengan jalan-jalan yang memang harusnya kita tempuh. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan dipertemukan di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan Ahwat, kali ini sekali lagi ada 2 kasus. Nanti kita akan simak bagaimana jalan keluar dari kasus yang kita terima ini. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Jadi Ustadz 2 kasus yang hadir kali ini, itu yang pertama dari seorang suami. Saya penuh kesabaran dan keteguhan, tapi setelah 6 tahun istri mengeluh dalam keadaan berbagai macam. Dan saat saya lagi tenang pun bicara saja tentang membuat hati saya yang tidak terima rasanya. Yang dibicarakan itu Ustadz, kalau nggak tetangga, teman-teman, dan orang lain yang memperlakukannya negatif. Jadi jujur Ustadz, saya nggak betah kalau ngomong sama dia. Akhirnya ya udah saya diam. Saya katakan nggak baik bicarakan orang lain yang negatif, haram jadinya. Dia diam aja. Tapi kemudian gak lama dia ngomong lagi. Dan saat ini saya diam. Ketika dia mau ngomong, saya tinggalin dia sendirian Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah dengan saya meninggalkan dia sendirian itu saya salah? Atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Itu yang satu. Kemudian satunya lagi, sekarang ini banyak perbuatan yang selingkuh ya, dilakukan baik sama suami atau istri. Suami selingkuh, istri selingkuh. Perbuatan ini Ustadz dilakukan baik pada saat masih ada suami atau istri. Jadi saya ini pusing deh. Saya curiga Ustadz, jangan-jangan suami saya juga selingkuh. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika tayyibin. Wassalamu ala sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah. وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين amma ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Dengan berkembangnya media sosial menyebabkan hal yang tadinya hanya terbatas dalam lingkungan rumah menyebar, berkembang, diketahui orang banyak. Akhirnya persoalan yang tadinya mudah diselesaikan berubah menjadi persoalan yang angel karena sudah melibatkan orang banyak. Dalam kehidupan rumah tangga, apabila seorang istri kesal dengan suaminya mulai dimasukkan di Facebook
foto suaminya dihilangkan. Mulai dia bertutur bercerita yang seharusnya menjadi rahasia rumah tangga. Begitu juga laki-laki ternyata ketularan penyakit yang sama. Rupanya dia di rumah tidak mendapatkan perhatian, cari perhatian di luar, mulai menceritakan persoalan istrinya. Bahkan terkadang menyangkut orang tuanya. Akhirnya membuat persoalan yang kecil, yang tadinya mudah untuk dipadamkan, hanya sekedar percikan api, tapi karena apa? Berada di tengah-tengah lingkungan, daun-daun dan pohon yang kering, akhirnya apinya menyala dengan besar, sampai rumput yang hijau pun ikut terbakar. Akhirnya melibatkan anak, melibatkan juga keluarga yang jauh. Semuanya disebabkan karena kita tidak menjaga kerahasiaan rumah tangga yang mesti kita jaga. Seharusnya seorang laki-laki betul-betul ya memberikan bimbingan, tuntunan kepada suaminya. Kalau cari solusi, ya, hendaknya mencari solusi dengan cara yang baik. Ya. Kalau bisa jangan bertanya di muka umum seperti yang kita saksikan ya, di televisi, seorang wanita menangis, curhat, menceritakan suaminya. Dengan sendirinya orang akan tahu dong siapa suaminya. Atau seorang suami bercerita di televisi, curhat mengenai istrinya, akhirnya orang tahu semuanya. Apalagi orang suka iseng mau tahu siapa sih istrinya fulan. Tinggal buka apa? Buka Google atau buka Facebook, orang menemukan oh ternyata si fulan. Akhirnya persoalan ini yang tadinya mudah untuk diselesaikan dengan cara yang baik, ternyata berkembang menjadi persoalan besar. Nah tadi Bapak kita bertanya, alhamdulillah melalui katakan psikologi keluarga kita nggak kenal siapa beliau dan siapa keluarga, ini merupakan cara yang baik. Karena terkadang apa yang kita pandang merupakan hal yang sulit, Allah kasih alhamdulillah dengan izin Allah terpecahkan dengan mudah. Nah berkaitan dengan persoalan Bapak, setelah menikah 6 tahun, mulai mendengarkan dari istri hal-hal yang tidak mengenakan. Berarti 6 tahun sebelumnya biasa-biasa aja kan Pak Uni kan? Setelah 6 tahun mulai si perempuan mengeluhkan mungkin lingkungannya, teman-temannya mulai melakukan hal-hal yang tidak mengenakan dirinya. Di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, betul-betul memang perilaku mereka seperti itu terhadap dirinya. Yang kedua, kembali kepada kejiwaannya. Jiwanya dalam keadaan labil, dalam keadaan tidak nyaman, akhirnya menanggapi, mendengarkan berbagai macam tutur orang lain yang mungkin maksudnya bukan untuk dia. Tapi dia merasa seolah-olah apa? Ditujukan padanya. Ini merupakan bahagian dari gangguan jiwa yang mesti betul-betul dihadapi dengan cara yang bijak. Kita pada saat kondisi jiwa kita tenang, kita dengarkan omongan orang walaupun gak mengenakan, kita anggap biasa. Bahkan mungkin kita anggap humor. Atau kita dengan besar hati mengatakan, mau ngapain meladeni orang-orang yang tidak berakal. Tapi kalau jiwa kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan labil, subhanallah kata-kata yang baik bisa kita salah pahami. Jadi kalau lihat kondisi istri Bapak ya, yang sedang labil seperti ini, cara yang terbaik menghadapinya sibukkan dengan hal-hal yang baik dan nutrisi yang baik. Membaca Al-Quran bersama-sama. Kemudian mendengarkan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Ya. Contohnya membacakan suratul Hujurat. Kalau perlu biar anak-anak yang membaca. Bacakan juga riwayat-riwayat dari Nabi kita yang menerangkan bagaimana kerugian orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti ini. Ajak dia untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Dengan berzikir, insya Allah hatinya akan tenang dan tenteram. Karena Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, hati mereka ini hanya akan damai dengan mengingat Allah, menyebut namanya. Karena begitu kita menyebut nama Allah, mengingatnya, hati kita ini
langsung berada di bawah naungan rahmat Allah. Syaitan tidak gampang untuk masuk ke dalam hati kita, nggak gampang untuk menimbulkan gangguan, mengadu domba, atau menimbulkan kecurigaan yang tidak baik. Tapi kita lupa kepada Allah, lama-kelamaan hati kita akan mengeras dan menjadi sarang syaitan. Akhirnya apa saja yang kita dengar, yang kita lihat, menimbulkan perasaan tidak nyaman. Akhirnya nutrisi yang tidak baik ini melahirkan juga output yang tidak baik. Karena inputnya apa? Tidak baik, juga outputnya mau tidak mau apa? Pasti tidak baik. Contohnya orang kalau makan pete, nggak mungkin bawa kemangi. Betul nggak? Kalau makan pete, keluar bau pete. Jadi apa yang keluar dari kita itu tergantung apa yang masuk. Nah, itu juga berhubungan dengan hati kita. Kalau hati kita selalu mengingat Allah, berzikir padanya, pada saat kita mendengarkan sesuatu akan ada filter yang memfilter apa yang kita dengar. Yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Dan kita pasti akan menjauh untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu. Karena orang yang jiwanya baik, paling tidak suka membicarakan yang tidak baik. Ya, tapi kalau orang jiwanya baik, selalu sukanya membicarakan hal yang baik, berbaik sangka pada orang. Sampai orang anggap dia ini bodoh, lugu. Kenapa? Karena hatinya baik. Selalu apa? Berbaik sangka pada orang lain. Bahkan di saat orang berbuat jahil padanya, apa? Mungkin nggak begitu maksudnya. Mungkin kondisinya dalam keadaan susah. Kita maklumi dia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang Allah berikan buat kita. Jadi cara yang terbaik adalah apa? Mengajak istri bapak untuk berzikir pada Allah. Untuk membaca Al-Quran. Mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Perlahan-lahan insya Allah istri bapak akan mengalami perubahan. Dan katakan padanya, kebahagiaan rumah tangga kita ini tergantung kita semua. Kalau kita dekat pada Allah, ikuti petunjuk Allah, kita akan bahagia. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, berarti kita ini yang merusak kebahagiaan rumah tangga kita. Berikan nasihat berulang-ulang, tapi jangan menyembuhkan. Jangan seperti orang yang suka menyimpan persoalan dalam koper. Begitu kesal dibongkar semuanya. Jangan. Jadi berikan nasihat yang baik dengan sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah. Kalau perlu selesai bapak sholat di masjid, bapak berjamaah bersama istri di rumah. Kalau dia mau bicara yang buruk-buruk, ingatkan, jangan. Akhirnya kita melakukan perbuatan dosa yang tidak menguntungkan kita sedikit pun. Kalau seandainya dia mengatakan teman saya begini, kamu maklumi. Besarkan hati kamu seperti lautan. Kotoran yang keluar dari sungai akan menjadi jernih. Betul enggak? Betul. Jangan seperti apa? Seperti kumbangan air yang tidak berjalan. Akhirnya apa aja yang masuk, bahkan air jernih pun berubah menjadi kotor. Jadi biarkan masuk ke dalam jiwa yang besar, kemudian yang kotor singkirkan, kita ambil yang baik. Karena orang yang beriman selalu memilih yang baik. Innallaha thayyibun yuhibbu thayyiban. Allah ini thayyib dan suka juga kepada hal-hal yang thayyib, yang harum, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, itu yang dipilih oleh Allah. Itu juga yang diangkat ke sisi Allah. Jadi Bapak, kalau memang waktu Bapak berikan nasihat, ketika dibicara yang gak bagus, ingatkan dengan cara yang baik, sibukkan, ajak kepada hal-hal yang positif. Nah, kalau dia masih terus, Bapak tidak perlu meladeni, keluar aja dari rumah. Tinggalkan. Sampai dia merasa, ya, apa? Bahwa pada saat dia melakukan hal seperti ini, suami menjauh, anak juga mungkin menjauh. Karena memang paling tidak nyaman kalau kita mendengarkan hal-hal yang buruk. Jangankan mengenai diri kita, mengenai orang lain pun kita gak suka. Oleh karena itu, mendingan kita bicara sama anak-anak tentang lucunya anak-anak, yang lucu, tertawa, menarik, daripada kita bicarakan kejelekan orang. Buahnya gak ada, tapi ruginya banyak. Jadi sibukkan coba istri Bapak dengan kesibukan yang baik dan positif. Mungkin jiwa istri Bapak dalam keadaan labil, dalam keadaan lemah, dalam keadaan rapuh hingga mudah sekali apa. Begitu terusik langsung muncul rasa buruk sangka di hatinya. Apalagi kalau semakin tua ya, kalau tidak dijaga dari sekarang, nanti rasa buruk sangkanya akan semakin meningkat. Tapi kalau seandainya Bapak selalu ingatkan pada Allah, istri akan mendoakan kita insya Allah. Dan tidak akan muncul perasaan-perasaan yang tidak nyaman.
Nah, persoalan kedua. Persoalan perselingkuhan ini di Indonesia luar biasa. Kalau bicara di barat kita nggak perlu heran lah. Saya pernah dengar sebuah kisah ketika saya di Mesir. Seorang wanita ya, berselingkuh dengan seorang laki-laki. Tapi di pengadilan ternyata dibenarkan si perempuan. Jadi si laki-laki mengatakan, suaminya mengatakan saya akan keluar kota selama sekian hari. Ternyata pekerjaannya selesai lebih cepat. Dia kembali ke rumahnya, dijumpai istrinya berselingkuh. Astagfirullah. Si suami marah kan? Si istri mengatakan, kamu berjanji pulang hari ini. Kenapa kamu datang lebih cepat? Jadi suaminya dianggap bersalah karena datang lebih cepat daripada apa yang dijanjikan. Hingga menemukan istrinya berselingkuh. Si istri mengatakan, saya juga nggak tahu kamu di luar apakah kamu berselingkuh atau tidak. Saya juga nggak usil masalah ini. Jadi seolah-olah masing-masing harus memaklumi. Jadi kamu itu di tengah-tengah kota ya. Kalau di countryside, baik di Eropa maupun di Amerika, kita masih jumpai di countryside rumah tangga yang setia, yang rapi. Tapi kalau di tengah-tengah kota metropolitan, dengan lifestyle gaya hidup yang begitu luar biasa. Sampai seorang perempuan, dia bersama boyfriendnya, teman laki-lakinya makan di restoran, dia telepon kepada suaminya minta dibayarkan. Si suami juga melakukan hal yang sama, artinya juga berhubungan dengan apa? Dengan pria yang lain. Nanti sama-sama mengerti. Apalagi kita tahu di tradisi sebagian agama, perceraian tidak dibolehkan. Jadi mereka tetap sebagai suami istri statusnya, tapi laki-laki sudah punya hubungan dengan sekian banyak wanita, si perempuan juga berhubungan dengan sebagai banyak pria. Itu dianggap merupakan hal yang wajar. Tapi bercerai, haram hukumnya. Karena itu merupakan pasangan yang dipasangkan oleh Tuhan. Nah dalam Islam tidak apa? Tidak bersikap dengan sikap yang tidak manusiawi. Yang tidak sesuai dengan akal sehat. Bila pasangan rumah tangga tidak mungkin lagi bersatu, daripada nanti si wanita terjerumus dalam perbuatan dosa atau laki-laki berbuat dosa, Allah izinkan mereka untuk berpisah. Baik dengan cara perceraian laki-laki yang menceraikan istrinya yang tidak merasa nyaman, atau si perempuan yang menuntut dari suaminya ya melalui apa? Melalui proses hulu. Dia menebus dirinya dari suaminya seperti yang terjadi pada masa Rasul. Seorang perempuan datang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni akrahul kufra ba'dal Islam." Saya takut setelah saya menjadi orang muslim, saya terjerumus dalam kekafiran. Inilah akrahu zauji. Ya. Li khuluqi. Saya enggak membenci suami saya karena akhlaknya. Tapi setiap kali saya melihat suami saya berjalan di antara pria-pria, saya temukan laki saya yang paling buruk. Maka saya minta untuk dipisahkan. Agar saya tidak berbuat dosa karena tidak melayani dia sebagaimana mestinya. Rasulullah bertanya, kamu siap tidak mengembalikan apa yang pernah diberikan suami kamu sebagai mahar? Kalau nggak salah diberikan sebuah kebun. Si perempuan mengatakan, saya setuju. Akhirnya dikembalikan kebun yang diberikan suami, dipisahkan di antara keduanya. Karena kalau tidak, si laki-laki mau menikah lagi bagaimana? Dan perpisahan bukan karena kejahatan suami, tapi karena permintaan itu namanya proses khulu. Jadi Allah izinkan bahkan dalam Al-Quran. Wala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Setelah Allah mengatakan jangan kalian mengambil apa yang pernah kalian berikan kepada istri kalian. Tapi kalau seandainya ya, pihak wanita mau berpisah karena dia takut sampai tidak mampu melayani istrinya, Allah izinkan, tapi mengembalikan mahar yang pernah diberikan. Karena sebelumnya mungkin dia berpikir, yang penting punya harta. Laki-laki biar jelek-jelek di hadapan dia, dipoles dengan harta kelihatan cakep. Nah banyak kejadian seperti ini. Perempuan menikahi laki-laki yang kaya raya. Akhirnya setelah dia menikah, dia merasa apa? Ternyata kekayaan bukan segala-galanya. Mulai hatinya berpikir untuk berpisah dari suaminya dan menikah dengan pemuda yang dianggap apa? Lebih cocok untuk dirinya. Saya pernah mendengarkan keluhan semacam ini secara langsung dari perempuannya. Saya berusaha berikan nasihat
suami kamu tuh peduli, sayang pada kamu. Belum tentu kamu dapat yang muda bisa apa? Bisa hidup berbahagia. Tapi rupanya dia bersikeras, berpisah dari suaminya, walaupun sudah punya anak. Dia merasakan saya masih muda, saya masih cantik. Ya. Dia nggak tahu bahwa sebetulnya ikatan rumah tangga itu bukan hanya karena kecantikan. Ada yang lebih indah dari semua itu. Kasih sayang, kecintaan, rasa rahmat, kedekatan walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi ternyata seorang laki-laki pada usia tersebut tidak ingin jauh dari istrinya. Istri baru keluar sedikit dia cari. Dia panggil. Begitu juga sang istri juga nggak bisa jauh-jauh dari suaminya. Ya kalau suaminya sudah tua mau keluar, si istri cemburu, curiga, jangan-jangan dia mau menggilir. Artinya kita lihat bagaimana kedekatan suami istri itu walaupun sudah tua renta. Ternyata kedekatan yang kembali kepada rahmat. Jadi berkaitan dengan perselingkuhan, kalau kita perhatikan pertama, pria dan wanita muslim, banyak dari mereka nggak menjaga bimbingan petunjuk Allah untuk tidak berdekatan, khalwah, berduaan dengan pria yang bukan muhrimnya. Kita saksikan juga pria wanita bercampur dalam bekerja di perkantoran. Kita tahu di perkantoran, ya, kita saksikan bagaimana tidak ada pemisah di antara laki-laki dan perempuan. Dan kita sering menyaksikan hal-hal yang negatif, ya, di mana perempuan suka bercanda tepak-tepuk dengan teman laki-laki. Jadi yang penting hati saya bersih. Itu hanya untuk menutupi kebohongan di hatinya. Laki-laki juga berbuat yang sama. Terkadang tanpa malu-malu seorang perempuan yang sudah bersuami duduk di pangkuan laki-laki. Sambil mengatakan yang penting hati kita kan bersih, kita kan teman kerja dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dengan mudah syaitan ini apa? Menjerumuskan mereka. Karena naluri apa? Kedekatan terhadap lawan jenis itu fitri, tertanam dalam jiwa manusia. Kalau tidak dijaga, tidak dibatasi, seperti bensin dengan api. Seperti bensin dengan api. Dengan mudah dia akan menyala. Begitu menyala, laki-laki dan perempuan tidak berdaya. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinahan. Kemudian mulut juga jangan sekali-kali berbicara yang porno. Karena terkadang pembicaraan itu lebih berbahaya daripada apa? Daripada kenyataannya. Laki-laki bercerita tentang hal-hal yang sifatnya apa? Pribadi, perempuan juga begitu. Padahal suami istri sudah bersuami masing-masing. Yang ini bersuami, ini beristri. Cerita seperti ini paling tidak baik. Atau suka matanya liar menyaksikan hal-hal yang tidak baik. Ya. Akhirnya akibatnya lama-kelamaan waliyadzubillah dia mulai menjauh dari pasangannya. Ingin mencari sesuatu yang baru. Si laki-laki terkadang ada yang bersepakat bersama istrinya. Bersepakat. Supaya menghilangkan kejenuhan, si perempuan bisa mencari pasangan yang lain, yang laki-laki pun. Dan hal ini sekarang marak di mana laki-laki bertukar pasangan dengan temannya. Ini bukan merupakan hal yang sepele. Seperti hal ini kelihatannya ada yang mobilisasi. Waliyadzubillah, nafsu yang dituruti membakar diri mereka sekejap, tapi penyesalan panjang akan muncul di hatinya, belum lagi di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, hendaknya pasangan suami istri saling menjaga. Suami menjaga istrinya. Daripada sudah terjadi timbul penyesalan, lebih baik menjaga sebelum apa? Menjaga istrinya untuk tidak bergesekan dengan pria-pria yang bukan muhrimnya. Menjaga pakaian istrinya. Dan dia juga sebelum menjaga istrinya harus menjaga dirinya. Jaga matanya, jaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Jangan dia mengumbar, merayu perempuan ke sana kemari, tapi kalau istri diganggu dia marah. Jadi kalau Anda ingin istri Anda dijaga, keluarga Anda dijaga, jaga diri Anda. Yes. Perempuan juga begitu. Kalau Anda ingin suami Anda dijaga, jaga diri Anda. Jaga Allah pada diri Anda, Allah akan jaga suami Anda. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah jadikan laki-laki ini sebagai pengayom, pelindung, ya, yang mengurus wanita-wanita mereka, istri maupun anak mereka. Itu kewajiban laki-laki. Jiwanya disesuaikan juga dengan perannya. Karena laki-laki kalau bisa mengayomi, bisa memberi, melindungi,
hati bahagia. Perempuan sebaliknya butuh perhatian, perlindungan. Oleh karena itu sering ya para pujangga dari Cina mengatakan laki-laki cintanya diumpamakan bagaikan matahari yang memberikan cahaya dan kehangatan. Wanita bagikan bumi yang menyerap kehangatan dan cahaya. Jadi laki-laki di sini ya betul-betul apa? Betul-betul berupaya untuk menjaga kehormatan rumah tangganya dengan kehormatan dirinya. Nah, Al-Quran menyebutkan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dil. Dengan apa? Keutamaan yang Allah berikan pada masing-masing, bukan hanya laki-laki, perempuan diberikan keutamaan yang sesuai dengan perannya, laki-laki diberikan keutamaan sesuai dengan peran. Dan gak mungkin bisa digantikan. Gak mungkin sama sekali bisa digantikan kecuali kalau fitrah mereka rusak. Laki-laki di rumah merawat anak, ya, bermain bersama anak, perempuan kerja di luar. Tidak mungkin bisa apa? Artinya bisa harmoni di antara mereka. Dalam arti yang sebenarnya. Yang ada hanya keterpaksaan. Kemudian fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang saleh qanitat, di samping dia taat pada Allah, dia taat pada suami, otomatis taat pada apa-apa yang dibenarkan dalam agama. Bukan taat buta pada suami. Fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaib. Dia menjaga betul-betul apa? Kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, walaupun suaminya jauh dari pandangan matanya. Kemudian Allah sebutkan apa? Bima hafizallah. Bima hafizallah ay bihifdzillah, dengan penjagaan Allah. Tanpa Allah menjaga, gak mungkin kita bisa dijaga. Terang-terangan tanpa penjagaan. Nah, bagaimana Allah menjaga kita? Kita harus menjaga diri kita, jaga juga apa? Pasangan kita. Begitu seorang wanita menjaga kehormatannya, Allah akan jaga dirinya dan orang yang dicintainya. Begitu laki-laki menjaga kehormatannya, Allah akan jaga dirinya juga kehormatan istrinya. Dan Allah juga akan jaga anak-anaknya. Oleh karena itu dalam hidup ini hendaknya kita selalu ingat Allah. Allah akan ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Tanpa ini, walaupun kita berusaha untuk apa? Untuk menjaga dengan penuh perhatian, tapi tanpa bantuan Allah, tanpa kita mengingat Allah, jangan harap kita akan dapat melangsungkan kehidupan dalam kebersihan dan kemuliaan. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, tidak mungkin seorang pun dari kalian bisa menjaga kesuciannya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tapi Allah yuzakki man yasha, akan mensucikan siapa yang dikehendaki. Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh wanita yang menjadi istri ayah yang mengangkatnya, langsung dia berpaling sambil mengatakan ma'adzallah. Dia nggak mengatakan a'udzubillah kepanjangan. Ma'adzallah artinya aku berlindung, sambil berlari bergegas-gegas. Dan ketika dia dibersihkan dari tuduhan yang tidak benar, orang memuji dirinya, dia mengatakan wa ma ubarri'u nafsi, bukan saya yang mensucikan diri saya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini punya kecondongan terhadap hal-hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Tuhanku. Artinya yang masuk ke dalam rahmat Tuhan. Jadi baik saya, ustadz, kiai, manapun juga, tanpa penjagaan Allah tidak mungkin kita terjaga. Oleh karena itu kita mohon ya Allah jaga kami, lindungi kami, keluarga kami. Di samping kita juga berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Berduaan dengan seorang wanita, ya, itu walaupun apa? Walaupun di mata orang mustahil. Laki-lakinya jelek kok. Terjadi hubungan selingkuh antara laki-laki yang tidak tampan dengan perempuan yang cantik. Padahal suaminya tampan. Kenapa? Orang mengatakan mustahil. Ternyata Allah menghiasi laki-laki tersebut di hadapan wanita yang cantik ini mirip dengan Arjuna. Walaupun kita nggak pernah Arjuna. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala apa? Karena ini orang tidak sama sekali menjaga dirinya,
Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi amal buruk mereka di mata mereka menjadi indah. Begitu juga laki-laki walaupun tampan dengan seorang perempuan yang biasa-biasa aja, kalau berduaan jauh dari penjagaan, Allah kasih subhanallah wanita tersebut menjadi wanita yang cantik jelita. Oleh karena itu Allah perintahkan kita semuanya saling menjaga agar Allah menjaga kita. Dan terang-terangan dari pengalaman hidup saya, sekarang sudah lebih 60 tahunnya. Kalau Hijriah 67 tahun, saya merasa betul hanya pada saat Allah menjaga kita. Kita mohon perlindungannya, baru kita selamat. Dan kita manusia kan tak luput dari dosa. Maksiat yang mengepung kita dari segala penjuru. Hanya dengan perlindungan Allah baru kita akan selamat. Kakek kita saja yang ditempatkan di surga tergoda oleh tipu daya iblis. Betul enggak? Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan kita berlindung kepadanya? Fasta'idz billah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau syaitan mulai goda kamu, mulai mempengaruhi kamu, segera kamu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jumpai bagaimana para nabi, para keluarga Rasul, orang-orang yang soleh menjaga diri mereka dengan sebaik-baiknya. Dan manfaatnya kembali kepada kita. Nah ibu, kalau ibu curiga tidak pada tempatnya juga, hanya ibu ini panas. Hati tidak tentram, tidur juga tidak nyaman. Jadi jangan kita bandingkan suami kita dengan berbagai macam perilaku orang yang di luar. Tapi ibu berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah. Dengan doa-doa pembentengan ya, agar Allah menjaga suami kita, menjaga anak kita. Suami juga berdoa dengan hal yang sama. Seperti contoh doa. Kita mengatakan u'idzu nafsi wa zawji ya. Kemudian wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi. Aku ya serahkan perlindungan diriku, pasanganku, anak keturunanku dan semua pemberian Tuhanku. Kepada siapa? Billahil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita ulangi kembali u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian yang ketiga u'idzu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya pagi baca ini, malam juga baca, istri juga membaca. Dengan ini alhamdulillah Allah jaga kita, bukan kita yang menjaga diri kita. Allah yang menjaga. Baik itu dari bisikan tipu daya syaitan ya, atau dari ancaman yang bermacam-macam hingga orang atau anak kita pergi keluar atau pasangan kita. Dengan doa ini kita merasa aman. Kenapa? Allah yang menjaga kita di rumah, menjaga juga mereka di luar. Kalau kita lupa kepada Allah, tidak berdoa kepadanya, ya Allah, berapa banyak mara bahaya yang mengepung kita. Mungkin doa nanti insya Allah kita tulis kembali ya, sama terjemahannya ya, biar dibaca sama bapak ibu supaya ibu juga nggak gelisah. Dan ibu selalu juga apa? Ingatkan suami untuk menjaga sholatnya. Kalau perlu menghadiri majelis ta'lim, jangan arisan sana, arisan sini, kondangan sana, kondangan sini. Akhirnya kita terjerumus dalam tipu daya syaitan. Dan saya temukan perempuan ini walaupun baik-baik, rapi, berjilbab. Di acara kondangan kalau sudah mulai ada musik, subhanallah, lupa dirinya. Bapak-bapak sudah kakek-kakek, tua-tua, ompong-ompong sudah lemah. Dengan suara musik yang kita anggap bapak baik-baik, tahu apa? Lupa diri. Masih mau bergoyang seperti anak muda, dia lupa tulangnya sudah rapuh. Jadi kalau kita lihat memang bahaya sekali. Maka lebih banyak kita anjurkan kondangan itu pada acara nikah yang terpisah. Kalau acara laki perempuan, lebih baik tidak usah datang. Kirimkan hadiah atau ucapan selamat, datang jangan. Karena kalau sudah masuk dalam acara campur laki perempuan, di sana perempuan mulai apa? Menunjukkan hiasannya. Mulai menampakkan auratnya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, setan ini mengepung kita dari berbagai macam penjuru. Sampai di rumah kita. Anak-anak kita, apa kita yang menjaga? Mustahil.
Sekarang di kamar dia itu sudah merupakan dunia dia yang terbuka keluar. Jadi kita berdoa, u'idzu nafsi wa zauji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala berikan nasihat-nasihat, tapi yang bisa menjaga mereka hanya Allah. Jadi ibu jangan curiga juga, tidak pada tempatnya. Tidak semua orang berselingkuh di luar berarti suami ibu berselingkuh, kecuali kalau ada apa? Ada tanda-tanda ke arah tersebut. Karena curiga tidak pada tempatnya hanya akan menyusahkan ibu. Lebih baik ibu berdoa, ibu juga menjaga diri ibu. Ya. Jangan gampang-gampangan ibu dengan laki-laki supaya suami ibu juga nggak gampang-gampangan dengan perempuan. Dan hindari bicara-bicara yang tidak baik. Nah saya perhatikan orang sekarang kalau bicara yang porno itu nggak malu. Betul-betul. Tidak malu sama sekali. Bahkan jelas-jelasan dia sudah bersuami, laki-laki sudah beristri, bicara nyerempet-nyerempet ke arah seperti itu. Nah ini kalau sudah ke arah tersebut berarti memang mereka menjerumuskan diri mereka ke hal-hal yang tidak baik. Apalagi di telepon. Di telepon, laki-laki kalau telepon dengan seorang wanita harus menjaga omongannya. Jangan sekali-kali yang menunjukkan kata-kata merayu. Perempuan juga kalau bicara dengan seorang laki-laki di suami, jangan mendayu-dayu. Sampai Allah ingatkan istri Rasul. Fala takhba'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kalian di saat berbicara, bicara kalian dibuat lemah lembut, mendayu-dayu. Akhirnya orang-orang yang hatinya sakit beranggapan bahwa ini signal membuka jalan buat diri mereka. Jadi bicara yang datar, biasa, jangan sekali-kali apa? Bicara mendayu-dayu laki ataupun perempuan. Karena gara-gara bicara yang tidak sama sekali terjaga, akhirnya terjadi yang tidak waliyatubillah. Ternyata syaitan ini tidak pernah beristirahat, tidak pernah tidur. Kalau yang satu pergi berganti 10 kalau perlu sekalian. Dan kita hanya bisa mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ikhwan akhwat, jangan duaan deh dengan lawan jenis siapapun itu. Karena kalau seperti yang kita simak tadi, kemungkinannya diganggu dari semua sudut oleh satu makhluk yang ajaib tadi itu sangat besar ya. Lantas apa pula kata Ustadz Abu Bakar Baraja terkait dengan dua kasus ini? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah. Senantiasa pujian-pujian kepada Allah dengan berbagai macam. Karena kita akan mendapatkan, memperoleh sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, itu berbagai macam yang datang kepada kita. Berbagai kenikmatan, keasikan, kesenangan, kebahagiaan. Karena kita bersyukur pada Allah. Begitu juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ajaran yang tetap, yang benar, yang dari Allah, yang turun kemudian kita mempraktekkan. Itu benar-benar Masya Allah. Benar-benar kita akan dapatkan apa yang diajarkan Rasulullah itu benar-benar. Seperti misalnya kasus pertama. Seorang istri kalau berbicara selalu negatif tentang tetangganya, tentang temannya, tentang semua yang dipersoalkan selalu negatif. Tentang anak-anak juga negatif, tentang suami juga negatif. Jadi semua yang diperolehnya adalah negatif. Apa yang terjadi ketika berpikirnya
selalu negatif si istri. Kita ketahui berbagai macam Facebook, Instagram, TikTok, WA, dengan berbagai macam ini yang masuk ke dalam pikiran kita. Apakah yang menyenangkan itu ada yang baik kita ambil? Tidak. Yang muncul yang banyak berbagai macam tulisan, perbuatan, videonya, semuanya negatif. Dia melihat langsung dimasukkan ke dalam pikiran negatif. Memperhatikan negatif, pembicaraan pun akhirnya jadi negatif. Bagaimana jadinya? Kalau kita lihat keadaan seperti ini, seluruh kehidupan kita dihiasi oleh negatif. Apa saja perkataan negatif? Ada kata-kata yang tidak baik. Pembicaraan yang seronoh, yang selalu kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu yang negatif. Perbuatan-perbuatan yang lalu yang menyebabkan semua perbuatan-perbuatan itu menjadi negatif. Walaupun ada sedikit positifnya. Begitu besarnya negatif masuk ke dalam pikiran kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia mau berbicara, dia selalu negatif. Kalau mau melakukan sesuatu, selalu negatif. Itu pola dan pikirannya negatif. Bagaimana jadikan seorang suami yang melihat ini? Suaminya pulang kerja, capek, dia ingin ngobrol sedikit. Pikirannya si istri negatif. Yang dibicarakan negatif. Akhirnya si suami pertama mendengar, lama-lama pusing karena yang dipikirkan negatif. Suami itu akan menjadikan lelah, capek. Yang dibicarakan kepada istri itu adalah yang negatif. Akhirnya dia tidak bisa, akhirnya dia tidak berdaya. Maka apa yang terjadi? Pusing, kesel, marah. Yang dia tidak pernah tahu ini apa. Dia pusing, akhirnya dia diamkan. Istrinya didiamkan, dia ngomong lagi negatif. Yang didiamkan bertambah sadis, yang saking baiknya dia ucapkan terus. Apa yang terjadi pada seorang suami yang seperti ini? Dia diamkan, masih ngomong. Dia bicarain, dia ngomong. Dia bilang bahwa jangan lakukan itu haram, itu nggak baik. Masih bicarakan. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh si suami? Dia diam. Nggak bisa. Dia diam, tetap dia ngomong terus negatif. Kalau dia nggak bicara sama suami, bicara sama orang lain selalu negatif. Akhirnya perilakunya negatif. Lama-lama suami pusing, dia pergi. Oke. Nah, jadi yang sang suami harus lakukan. Ketika seorang istri menyampaikan pola-pola negatif, harus tegaskan bahwa itu tidak pernah terjadi. Kita tegaskan bahwa itu tidak pernah terjadi. Ketika istri sedang berbicara yang negatif, katakan itu nggak pernah terjadi. Kata-kata tidak pernah terjadi. Jadi apa yang dibicarakan si istri nggak pernah terjadi. Dia ngomong lagi, dia ngomong itu tidak pernah terjadi. Jadi harus kita abaikan dengan kata-kata tidak pernah terjadi. Jadi yang negatif kita usir, kita lepaskan.
Ketika kita mengatakan itu tidak pernah terjadi, jadi lepas. Jadi kita tidak pernah terpikir, tidak terus terbawa. Jadi kita jelaskan bahwa itu tidak pernah terjadi. Dengan seperti itu, istrinya kesel. Udah deh, nggak usah ngomong deh. Dia nggak ngomong. Dia ngomong sama anak-anak. Dia ngomong negatif kepada anak-anak, kepada mantu, pada mertua. Akhirnya dia menjadi pikirannya negatif. Kedua, ketika dia sudah mengatakan itu tidak pernah terjadi, tegaskan. Itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Jadi kita tegaskan bahwa apa yang kamu bicarakan itu bukan kamu. Bukan dirimu. Itu bukan kamu. Kita harus tegaskan itu bukan diri. Dengan tegas dia akan bilang, kenapa kok itu kan bukan saya. Emang bukan saya. Tapi itu bukan kamu. Kita harus pastikan bahwa apa-apa yang kita katakan itu bukan kamu. Jadi menjelaskan pada dirinya agar supaya dia memahami. Insya Allah dia akan berkurang. Dia akan lelah, dia akan capek, dia akan mau ngomong, itu tidak pernah terjadi. Mau ngomong lagi, itu bukan aku. Mendingan udah bicara yang lain deh. Nanti ketemu lagi kita katakan itu bukan kamu. Dengan tegas katakan itu bukan kamu. Dari dua persoalan ini kita hanya dua punya poin. Itu tidak pernah terjadi, itu bukan kamu. Itu yang kita katakan. Kalau dia berpikir negatif, kita katakan itu bukan kamu. Itu tidak pernah terjadi. Dengan jelasnya ketika kita mengatakan itu, jelas dia akan hilang. Jadi pikiran-pikiran negatif itu akan terhindar. Akan jauh dari pikiran kita. Dia mau menanyakan, dia mau itu tadi kamu ingat gak sih yang kemarin itu terjadi? Oh kan itu terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Loh itu terjadi benar. Itu tidak pernah terjadi. Jadi katakan saya gak tahu apa-apa. Dan kita gak perlu ngomong. Kita katakan itu tidak pernah terjadi. Kalau kita enggak, aku gak dengar kamu ngomong. Makanya kamu harus dengerin kalau saya bicara. Iya itu kan negatif, itu kan jelek, itu gak baik. Iya ini ada yang baik. Coba kamu perhatikan deh apa yang bisa bicarakan. Akhirnya kita terpengaruh, maka kita tegaskan itu tidak pernah terjadi. Itu bukan kamu. Jadi cukup dua poin ini. Jadi tidak pergi kemana-mana. Kita ngomong sedikit, merespon sedikit, maka dia akan merespon lagi. Akhirnya jadi tidak tenang. Cukup dua. Itu tidak pernah terjadi dan itu bukan kamu. Oke. Dan yang kedua, masalah ini adalah masalah yang luar biasa. Perselingkuhan. Selingkuh ini merupakan satu pola yang sekarang sudah terjadi secara benar-benar. Karena ini bukan seorang suami istri saja. Anak-anak yang bukan suami istri, yang pacaran, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Karena perbuatan-perbuatan yang negatif itu sudah terang, jelas. Kelihatannya jelas. Karena sudah tidak ada aling-aling lagi sekarang. Mereka membicarakan, mereka mengatakan, mereka melakukan tanpa malu-malu. Tanpa ada segan-segan. Jadi perbuatannya mereka ini sesuatu yang tidak pernah ada aling-aling. Dia melakukan gitu. Dengan mudah kita ketahui bagaimana ada orang yang bersama, dia pindah lagi ke orang lain, pindah lagi ke orang lain. Dengan mudahnya.
Nanti ketika dia berkeluarga, begitu juga. Nah, itu yang disebut dengan selingkuhan. Coba kita perhatikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah kehidupan dirinya. Kehidupan dirinya yang mempunyai problem di mana traumatik itu terjadi. Ketika dia masih kecil, dia lihat orang tuanya yang selalu ribut, yang selalu berantem, yang selalu berbeda pendapat, yang tidak menentu. Ketika keributan orang tua ini terarah kepada anaknya melihat, keselnya bukan main. Sebaiknya udah lepas saja. Dan anak-anak yang lain juga seperti itu. Itu yang terjadi. Berbagai macam problematika yang terjadi pada orang tua, maka munculnya pada anak. Pada saat anak sudah mulai besar, dia mulai melihat, udah gak apa-apa, udah gak menjadi masalah, jadi ini gak menentu. Dia selalu begitu. Karena apa? Karena sejak kecil dia tidak pernah melihat keharmonisan, tidak melihat sesuatu yang menyenangkan, tidak bisa melihat sesuatu yang indah. Yang dia lihat sesuatu yang tidak baik. Ketidakbaikan ini meningkatkan pada semangatnya. Semangat apa? Semangat nafsunya. Akhirnya dia bergerak. Dan syaitan itu masuk. Ketika dia sedang bergerak dia melakukan semua image yang dia dapatkan sejak kecil. Dia selalu rekam. Dia selalu perhatikan. Dia selalu tentukan. Keadaan inilah yang menyebabkan anak-anak itu tidak menentu berikutnya. Apa yang terjadi? Ketika itu dia mau melakukan apa? Ketika dia sudah berkeluarga, oke, berkeluarga seperti itu. Ya, berbeda sedikit, perbedaan sedikit, udah diemin. Dia akan melakukan sesuatu yang lain. Perbuatan-perbuatan ini karena perbuatan-perbuatan masa lalu yang hasilnya sekarang. Yang hasilnya sekarang. Oleh karena itu, coba kita perhatikan yang sekarang ini. Coba kita perhatikan kondisi saat ini. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak kita senangi? Bahwa itu tidak menentu, bahwa itu tidak baik, bahwa perbuatan itu tidak menyenangkan. Sebaiknya kita tinggalkan. Nah, kita kembalikan diri kita kembalikan proses diri kita kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Jadi, apapun yang terjadi pada orang tua yang lalu, yang begitu, itu abaikan. Kita abaikan, kita fokus sama diri kita. Kita fokuskan diri kita bahwa kita adalah yang terbaik. Perhatikan, kita adalah yang terbaik. Masukkan pikiran kita adalah yang terbaik. Ketika kita sudah masuk kepada proses kepada diri kita yang terbaik, di saat itulah kita akan tenang. Oke, insya Allah. Masya Allah. Ustadz, kalau wanita perlu mengeluarkan 30.000 kata per hari sementara pria hanya 7.000, kecerewetan wanita secara umum dianggap wajar. Untuk mengalihkan banyaknya yang diperlukan untuk dikeluarkan, kalau misalnya baca Quran gitu ada relevansinya nggak? Memang pepatah ini cukup populer ya.
Kalau seorang wanita mengeluarkan 30.000 kata, bahkan 100.000 kata, laki-laki paling hanya 10.000 kata. Tapi ini tidak berarti apa? Tidak berarti semua wanita seperti itu. Ada sebagian wanita hanya mau ikut bicara dalam hal yang baik, positif. Dia menahan dirinya dari pembicaraan yang tidak baik. Jadi walaupun orang di sekeliling bicara yang tidak-tidak, dia diam. Tapi kalau nyeletuk yang baik, mengingatkan, hingga banyak orang merasa malu. Sibuk membaca Al-Quran, memberikan nasihat secara objektif, walaupun terhadap orang yang dekat, dia berani memberikan sentuhan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi sebetulnya banyak wanita-wanita salihah. Banyak wanita salihah di tengah-tengah kita ini, yang menyibukkan dirinya mengaji, berzikir, tersenyum, memberikan nasihat yang baik, bahkan termasuk motivator. Ada wanita-wanita, ibu-ibu, saya jumpai ya, kalau ada orang lagi susah, dagang, gak ada pemasukan, dia ngeluh, dia bilang gak usah khawatir. Ibu juga sama. Punya toko, terkadang gak ada masuk apa-apa. Tapi ingat, kalau kita terima sabar, datangnya nanti bakal lebih besar lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Suami istri yang lagi mau ribut, bercerai, dia masuk bisa merekatkan kembali. Memang ada wanita-wanita yang Masya Allah, tabarakallah, memang Allah berikan apa? Jiwa yang besar, menjaga kehormatannya. Dimanapun dia datang selalu membawa kebaikan. Tapi ada juga memang wanita yang sukanya apa? Orang yang lagi rukun, dia masuk bisa ribut. Orang yang lagi senang tertawa, begitu dia masuk langsung batuk-batuk satu majelis. Mulai gelisah. Karena suka bawa hal-hal yang tidak baik. Dan ini bukan hanya perempuan, laki-laki juga seabrek-abrek. Sukanya membawa hal-hal yang tidak nyaman. Orang lagi tenang, dia bawa berita-berita yang membuat orang gelisah, membuat orang takut. Di studi baru ini sekarang banyak bahkan laki-laki jadi perempuan. Laki-laki jadi perempuan. Bahaya nggak? Bahaya. Laki-laki kalau jadi perempuan berbahaya luar biasa. Demennya kumpul sama perempuan, cerita-cerita, bertutur, yang nggak bagus. Jadi kalau kita perhatikan, ini semua sebetulnya merupakan penyakit yang sedang mewabah bukan hanya wanita, tapi laki-laki juga apa? Banyak sekarang yang tidak menyenangkan. Padahal Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Terkadang ada orang sakit. Begitu dengar kata-kata dari seseorang, langsung seger kembali. Padahal penyakitnya parah. Karena apa? Karena diberikan motivasi. Kabar gembira yang tadi sudah gak semangat jalan, bisa bangkit lagi jalan. Tapi ada orang sehat, gara-gara dengar satu orang ngomong, langsung ambruk sakit. Jadi antum lihat bagaimana pengaruh dari kata-kata. Kata-kata ini luar biasa. Tanpa kita duga sama sekali. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berkata baik, membawa kebaikan, dijauhkan dari kata-kata yang buruk, yang bisa menimbulkan kerusakan. Allah jadikan kita sebagai rahmat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebagaimana Nabi merupakan rahmat semesta. Bukan pembawa rahmat. Tapi beliau sendiri merupakan rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, ikhwan akhwat, apa yang dipersembahkan hari ini akan mempersuasi kita semua. Kalau ada di antara yang memiliki kasus-kasus tertentu, silahkan kirimkan ke WA 0811199720 ya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, jalan keluar atau gambaran seperti apanya akan dibahas di acara Psikologi Keluarga. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang bersama-sama acara ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.